di luar, Bapak Mama, Bapak Saudara. Salam. Ya. Ada sukacita kok? Ini hari potong beda. Ada yang Batak, ada yang Along, ada yang Lote, Sumba juga ada tadi. Mereka punya AIR. Dia nama jadi dekat. Luar biasa. Bapak Mama yang terkasih dan mengisi Tuhan. Ada dua anak, ini kakak beradik mereka. Mereka berdua ini mengikuti perayaan Paskah. Sebelum Paskah itu kan ada perayaan sebelum menyambut Paskah itu kan. Ada KKR, malam pujian dan lain sebagainya. Dua orang anak ini dengan semangat mengikuti kegiatan itu. KKR, malam pujian dia ikut dengan baik. Tapi satu anak, Ibu Adi mengantuk keluar. Jadi Ibu Adi memilih untuk tidur, sudah bisa meter. Tapi dia kakak yang bertahan sampai ikut pawe obor itu, pawe kemenangan. Setelah itu sudah semua selesai kebaktian, yang adik itu bangun dari tidur. Dia bilang begini, dia kakak bilang begini, aduh, bodoh Tuhan Yesus ini mati, disembah di lain. Jadi dia kakak bilang begini, nah itu toh, kalau tidur lo sedih kau potong pawe obor, lo sedih kau potong pawe kemenangan. Kalau kebutuhan itu sebangkit. Kalau kebutuhan itu hidup. Bapak yang terkasih dan mengisi Tuhan, kesan apa yang kita dapat dari sini? Betapa luar biasanya seorang anak itu dia memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada saudaranya. Dia tidak membiarkan dia punya adik itu dalam pertanyaan yang banyak, penuh dengan tanda tanya. Dia tidak membiarkan dia punya adik itu bilang Tuhan ini di mana? Tuhan soal ada lain. Tapi dia bilang Tuhan Yesus yang kita sembah itu dia benar-benar bangkit dan hidup. Sangat luar biasa di Tuhan. Bapak Mama yang terkasih dan mengisi Tuhan. Salah satu tugas utama kita itu adalah menjadi pemberita kabar baik. Kabar baik tentang karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita manusia. Yesus telah melakukan tugasnya itu dengan tuntas. Oleh karena itu, bagian kita saat ini adalah jangan pemalas melayani Tuhan. Apa Bapak? Jangan pemalas melayani Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhan sudah kasih semua kepada kita. Tuhan juga selalu kasih ingat kita ulang-ulang. Dengan tegas Tuhan ingatkan begini. Dia bilang di pada murid itu jangan kosong patah semangat, jangan kosong lemah. Orang Sunda bilang jangan kau lemah memang. Nah, kan jangan kau lemah memang. Itu kalau sebelum kata itu merupakan perintah Tuhan yang penuh harapan agar setiap murid-murid yang dapat melakukan tugas pewartaan ke seluruh dunia. Bapak Mama, murid-murid Tuhan saat itu mereka merasa takut akan kehadiran Tuhan. Mereka menyaksikan akan kesengsaraan Tuhan, kematian Yesus Kristus. Mereka menyaksikan itu dengan mata terbuka. Mereka melihat langsung. Lalu tiba-tiba Tuhan datang menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Saya percaya Bapak Mama, itu murid-murid pasti sudah takut. Karena kalau lihat langsung Tuhan mati, Tuhan sengsara Tuhan mati, lihat langsung ini Bapak. Tiba-tiba Tuhan datang ke situ juga berdiri di murid. Penuhlah keraguan, penuh ketakutan di situ. Mereka berpikir bahwa yang datang itu mati. Jadi tanda itu, terus mati maka kan muncul dari toko harapan ini dua pikiran. Ya, karena satu waktu itu ada anak dia umur kurang lebih 2 atau 3 tahun. Dia ini pemalas makan sekali Bapak. Jadi dia punya mama bilang begini, Adi, kalau lu pemalas makan,
nanti itu setan mau tumis itu, nanti datang ambil makan dia makan habis habis. Jadi anak karena takut dia makan habis, itu setan mau tumis makan, dia makan habis. Setiap hari itu macam rutinitas dia punya nama, itu obat manjur betul. Nah singkat cerita, dia pergi di rumah, kadang-kadang mereka tumis preok gitu. Ya, mereka pergi di rumah. Mereka ketok pintu dan itu anak ada bermain di ruang tamu di sofa. Saya ketuk pintu dan saya biasa kalau tembak anak saya tegur sapa. Halo kakak, ini anak bongkar lagi. Dia akan menangis dia. Saya bilang kamu ingat apa? Dia pergi dan kasih tahu itu mama. Mama, itu saya tak tumis kata. Jadi itu anak sangka dia dari setan. Ya. Jadi bapak yang ada tumis dia buat beda. Bapak kalau tujuh dong dia ambil lebih isi. Karena apa yang tertanam dalam mereka punya pikiran itu yang mereka ingat selalu. Ada juga bilang begini bapak, di kuburan itu banyak setan. Sebenarnya di kuburan itu banyak maya. Setan itu bisa ada di dalam gereja itu setan ada. Betul kosong. Betul. Nah, mana? Bapak-bapakku yang terkasih dalam mengisi Tuhan, Yesus datang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya saat itu bukan untuk menakut-nakuti mereka. Yesus datang untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Itulah dia Yesus Kristus. Tuhan bilang begini di mereka, rabalah hati dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Kita bisa baca itu di ayat yang 39. Tuhan juga meminta makan dan Tuhan mengambil makanan itu dan makan di depan mata mereka. Tuhan meyakinkan mereka. Sebenarnya jangan ragu lagi. Dengan begitu, sukacita dan sejahtera itu ada pada diri para murid. Tuhan menggenapi semua yang telah disampaikan kepada murid-muridnya saat itu. Tuhan menepati akan janji-janjinya. Janji Tuhan itu Bapak bukan seperti janji dunia yang sebentar bilang A, nanti dia buat B. Yang lebih sadis lagi, dia tidak tepati memang itu janji. Ada kok di jemaat-jemaat yang sering tidak tepati janji. Ada di semua banyak. Kalau naik mata ada kosong. Ya, tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus itu tidak seperti itu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan memilih untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa? Kenapa Tuhan memilih? Tuhan naik kan sudah di surga kok. Bangkit habis dan Tuhan naik sudah di surga. Kenapa Tuhan masih datang untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ada yang tahu kok? Bukan kok Tuhan datang masih takut kok. Itu karena Tuhan ingin mempersiapkan para murid-muridnya. Percaya mereka, iman mereka kepada Tuhan benar-benar nyata dan kokoh. Murid-murid adalah saksi-saksi iman akan peristiwa kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga dengan perlengkapan iman itu, Tuhan bilang, pergi dan beritakan pertobatan dan pengampunan dosa di segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Inilah pesan penting yang kita dapat dari momen itu. Sehingga Roh Kudus adalah jaminan bagi setiap kita yang percaya, yang memberi diri untuk mewartakan kabar kebenaran tentang Yesus Kristus itu. Memang Bapak-Bapak, Bapak Saudara yang terkasih, suka sulit pahit manis akan kita hadapi sebagai pelayan Tuhan. Kita sebagai pewarta itu orang kenduri, kiri-kiri bahasa kita selalu doa. Oleh karena itu diperlukan waktu untuk kita tinggal diam dalam doa dan sujud, memohon Yesus memperlengkapi kita dengan Roh Kudus sebagai sumber kekuatan yang berasal dari Allah itu sendiri. Amin ya Bapak Mama. Amin kok. Amin.
Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak, Yesus naik ke surga. Mari kita baca sama-sama itu di ayat yang ke-51. Ayat yang ke-51. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bapak-bapak yang terkasih, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka bilang ini momen yang sangat-sangat sedih. Momen-momen yang bikin hancur pokok hati, bikin rusak pokok hati. Orang bingung harus berbuat apa, karena situ ada kepisahan. Ibaratnya itu ada sayang-sayang, lalu dia pergi dalam istilah berkorban. Ya, ada lirik lagu yang bilang, ombak membawa jauh. Nanti mulai dihafal lagu, atau mama bapak dihafal. Saya pernah bertanya di teman-teman pemuda di ketemu lafal. Saya bilang begini, kenapa kok Tuhan naik dari surga? Supaya Tuhan ada di kantor. Tuhan naik dari surga. Mereka jawab bilang begini, Bapak. Memang harus sudah Tuhan naik di surga. Di sana di tempat. Dia harus turun di tahta yang tertinggi. Lalu ada yang bilang begini juga, Bapak. Kalau Tuhan ada dengan ketong, maka ketong akan senang terus. Ketong sudah akan kenal itu susah. Oleh karena itu ternyata dong, semua ada lain, pelan-pelan pun dong, semua ada lain. Karena Tuhan ada sama-sama dengan ketong. Saya mau bilang begini kepada kita, Pak Mama, saudara. Tuhan itu tidak terbatas antara ruang dan waktu. Tuhan tidak saja ada di Betlehem saat ini. Tuhan ada di dunia sekumana. Tuhan ada di Hosana Sungkan di tempat Bapak Diri melayani saat. Tuhan ada di Mimpi. Tuhan tidak terbatas antara ruang dan waktu. Itulah Tuhan yang kita sembah dan anak-nya Yesus Kristus. Jadi kita jangan ragu juga. Ya, jangan karena ketika kita menghadapi persoalan yang berat, Bapak, kalau 2 minggu itu waktu yang lama untuk sekarang. Saya kasih contoh, ya. Kalau seandainya kita mengalami satu hal yang baik dalam hidup, 2 minggu itu waktu yang cepat pulang. Cepat dan hal yang kebaikan ini. Tapi coba kita mendapatkan masalah, 2 minggu lama atau cepat. Iya. Itulah kita manusia. Kita akan merasa Tuhan itu ada ketika kita mengalami suatu hal yang besar terjadi di hidup kita. Ketika masalah besar terjadi di hidup kita bilang Tuhan ini sebenarnya. Dan saya bilang Tuhan tidak terbatas antara ruang dan waktu. Bapak-bapak yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita untuk merasakan kehadiran Tuhan itu? Saya pernah bilang kita pakai hati, pakai perasaan. Iman adalah anugerah dari Tuhan yang tidak kita lihat, tapi kita miliki. Oleh karena itu, kita harus mampu merespon semua itu melalui kesetiaan kita. Kita harus mampu merespon itu semua melalui kesetiaan kita. Bapak-bapak yang terkasih, tema kita saat ini yaitu mewarisi pelayanan untuk mewartakan kabar baik. Ya, kita saat ini berada dalam bulan bahasa dan budaya. Kemarin itu waktu awal bulan kita dengan teknis salon. Lalu sabu. Setelah itu sumba. Setelah sumba rote. Sekarang kita ada di multi etnis. Pesan apa Bapak Mama yang kita mau dapat dari bulan bahasa dan budaya? Tanggal 29 kita akan berada bersama-sama dengan etnis Timur. Pesan apa yang kita dapat dari bulan bahasa dan budaya? Bapak-bapak yang terkasih, kita memiliki beragam budaya, tapi ingat kita tetap satu tanah air. Kita berbeda-beda tapi satu, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada yang bilang sabu punya lebih hebat dari Sumba,
Demikian semua bilang suka punya lebih hebat dari roti dan sebaliknya. Kita bukan ikut lomba di sini, kita mencari juara dan siapa yang kalah. Tidak seperti itu. Karena apa? Semua yang kita buat di ruangan kebaktian ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Kita datang di ruangan kebaktian ini untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, Allah. Dan tidak ada letunya yang berembet. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara kita. Sekarang saya pakai ini, maka tahu oh ini apa yang pakai ini bantunya. Jadi beta sudah lebih. Ini merupakan suatu keberagaman kita. Tapi ingat jangan kita saling menonjolkan diri. Tidak boleh kita meninggikan diri, menilai orang dengan perspektif kita. Tidak boleh. Bapak-bapak yang berkasih dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Mama, tanamkanlah dan warisilah budaya-budaya yang baik kepada anak-anak cucu, supaya masa yang akan datang itu nilai-nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, keadilan dan lain-lain akan selalu melekat erat dalam diri dan tingkah laku mereka, mulai dari saat ini sampai Allah menjemput kita kembali, supaya kita hidup ada bersama-sama dengan Bapa dalam surga. Karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dengan iman kita yakin bahwa kalau kita mati bersama Kristus, kita juga akan bangkit bersama Kristus. Amin. Jadi sudah dengan begini, siapa yang mau jalan sekarang? Ada yang berpikir mau jalan sekarang? Ya, pasti ada yang berpikir, kakak komputer belum ada calon, belum menikah, beta juga belum menikah. Beta belum ini itu, belum lagi ada yang bilang, bapak kesian, saya mau jalan sekarang, anak saya yang jaga lagi, belum punya bapak mau dan begitu lagi. Ya, mama yang terkasih. Hal yang terakhir bagi kita, bapak mamaku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, Tuhan adalah penolong yang satu-satunya. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Itulah kenapa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan akan mencari kita dimanapun kita berada. Betapa romantisnya Tuhan kita percaya. Hanya terkadang kita manusia yang selalu jauh dari Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita berikan perempuan yang bersulit.